Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6. Berikut ini adalah materi yang akan kita ujikan dalam sumatif pertama. Yang pertama adalah mengenal tentang perangkat digital. Saya coba memberikan penjelasan tentang perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita, ya. Nah, ini anak-anak ya. Di dalam keseharian kita mengenal yang namanya berbagai perangkat digital. Ada komputer ya, ada komputer seperti ini ya. Ada laptop ya. Ini komputer, kemudian ini laptop ya. Kemudian ada lagi ponsel ya. Seperti ini, ponsel. Kemudian ada juga yang lainnya adalah jam tangan pintar ya. Ini adalah produk-produk teknologi kekinian yang kalian bisa memanfaatkannya untuk memudahkan hidup ya. Misalnya jam tangan pintar. Jam tangan pintar saat ini tidak hanya untuk mengetahui waktu, tapi juga bisa mengetahui tentang detak jantung, ya, suhu badan, ya, menerima telepon, kemudian mengetahui koordinat dari eh, diri kita ada di mana. Begitu adalah eh, fungsi dari jam tangan saat ini atau jam tangan pintar. Ponsel pintar saya kira kalian sudah paham fungsinya yaitu untuk berkomunikasi. Kemudian ada komputer dan tablet ya. Mohon maaf, komputer dan laptop itu berfungsi untuk mengetik dan mengolah data-data. Kemudian ada eh, tablet. Tablet ini saat ini ya, tablet itu dibekali dengan pensil sehingga tablet itu berfungsi sebagai papan digital ya, yang kita bisa menggambar seperti ini ya, menggambar sesuatu yang artistik dan bisa memiliki nilai jual. Selain itu ada yang terbaru juga yang namanya perangkat VR atau saya sebut saja secara mudah sebagai kacamata pintar ya. Ini VR ini adalah masa depan dari eh, computing ya, kegiatan komputerisasi. Kita lihat di sini bahwa ada juga kegiatan-kegiatan komputer yang bisa dilaksanakan oleh kacamata pintar ya. Kalau kita lihat lagi di ya coba saya buka situs Samsung, ini juga adalah salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Masih proses. Ya, baik, kita buka Huawei dulu. Di Huawei ini ya, kita mengenal tablet seperti ini. Berfungsi untuk menggambar. Ya, ada tablet, ada gelang pintar. Ya, gelang pintar ini berfungsi yang mirip dengan mirip dengan
jam tangan pintar selain juga menunjukkan waktu, tapi juga bisa menunjukkan tanggal, suhu badan kita, kemudian cuaca, ya, jumlah langkah kaki dan sebagainya. Kembali ke sini, ya. Ini adalah VR, ya, atau realitas virtual. Ini adalah barangnya. Nah, seperti ini ya. Seolah-olah di masa depan kita akan bertemu dengan model komputerisasi yang seperti ini. Selanjutnya, selain itu, ada juga teknologi yang lain adalah televisi pintar ya, seperti ini. Ada ponsel pintar, televisi pintar, ada laptop dan tablet serta komputer. Kemudian ada jam tangan pintar, ada kacamata pintar, dan sekarang ada yang namanya speaker pintar ya. Ini adalah speaker pintar. Ya, saya klik ini ya. Kalian bisa ngobrol dengan dengan speaker tersebut, bertanya tentang cuaca, bertanya tentang berita, atau memerintahkan untuk memutar musik. Seperti ini barangnya ya. Ini adalah speaker pintar dan tentunya terhubung dengan internet. Seperti itu. Ada televisi pintar juga ya. Televisi pintar ini bisa kita gunakan untuk memutar video YouTube dan juga memutar video di aplikasi-aplikasi yang lain. Baik, saya coba buka. Nah, ini. Selain itu ada juga namanya cincin pintar ya. Agak lama ini prosesnya, lebih dari yang lain. Ada juga ini ya namanya TWS atau wireless headset ya. Jadi headset yang tidak berkabel. Itu tumben tidak bisa diakses ya, biasanya bisa. Intinya saya ingin memberikan penjelasan, ada juga yang namanya cincin pintar. Jadi cincin pintar ini memiliki fungsi yang mirip dengan jam tangan pintar dan juga dengan gelang pintar, bisa mengukur suhu tubuh, bisa juga mengukur detak jantung, dan itu menjadi sebuah terobosan terkini dari teknologi saat ini. Itu adalah perangkat-perangkat digital yang ada di sekitar kita dengan fungsi masing-masing, kekinian, dan menjadi sebuah pilihan bagi kita untuk mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Baik, seperti itu untuk materi tentang perangkat digital yang hendak saya sampaikan. Selanjutnya ada juga kabel-kabel di sekitar kita ya. Ada kabel LAN. Nah, ini adalah kabel LAN. Contoh kabel LAN seperti ini ya. Ini bentuknya. Jadi kabel LAN itu seperti ini. Kabel LAN ini menghubungkan internet ke komputer kita atau laptop kita. Jadi kalau ditancapkan ke lubang LAN di dalam komputer atau di laptop kita, maka akan terhubung internet di sana. Selain itu ada kabel HDMI. Nah, kabel HDMI ini adalah kabel yang berfungsi untuk menyalurkan
gambar ke dalam perangkat monitor atau ke perangkat yang bisa menampilkan video seperti proyektor. Seperti ini bentuknya. Kemudian ada kabel VGA. Kabel VGA ini adalah kabel yang digunakan untuk menampilkan video juga, hanya saja ini adalah teknologi lama. Memiliki fungsi yang sama dengan kabel HDMI. Kemudian kabel USB, bahkan USB Type-C ya. Kabel USB Type-C ini adalah kabel untuk mentransfer data atau untuk menyalurkan daya ke ponsel kita. Ada tipe A, ada tipe C ya. Nah, ini yang tipe A. Ini adalah kabel USB tipe A, ini versi lama ya. Kalau yang tipe C itu adalah versi terkini dan bertahap semua perangkat akan beralih ke kabel USB tipe C. Seperti itu materi untuk perangkat digital dan jaringan. Selain itu ada juga Wi-Fi router ya. Ini adalah perangkat untuk menyebarkan sinyal internet di rumah-rumah kita. Biasanya memiliki 2 antena seperti ini, tapi juga ada versi-versi yang lain yang memiliki 3, 4, bahkan sampai 6 antena. Seperti itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.